ummati mu'afa, semua umatku ini aman-aman saja. Illal mujahiruna, kecuali mereka yang terang-terangan dalam riwayat bizina, kecuali mereka itu terang-terangan dalam maksiat, termasuk dalam adalah zina. Sangat dungu dan bodoh orang bermaksiat melakukan zina di tengah malam, esok harinya dia bercerita kepada manusia. Itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang pernah melakukan dosa, jangan ceritakan kepada bangsa manusia, agar mudah dia bertobat, agar dia tidak direndahkan di masyarakat, agar dia tidak dikucilkan lagi oleh masyarakat. Jadi pendidikan, sampai suatu ketika lihat pendidikan indah dari Nabi. Suatu ketika ada seorang Ma'is berkata, "Ya Rasulullah, halaktu wa qad zanait." Ya Rasulullah, aku meleset, aku melakukan zina. Bagaimana pendidikan Nabi? La'allaka labasta, mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan zina. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka faqatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku benar melakukan. Nabi berkata, hal fi aqli syai', apakah otaknya ini benar orang ini? Sehat ya Rasulullah, baru dihukum. Dia pendidikan dari Nabi. Datang ke Nabi bercerita tentang perzinaannya, Nabi mengajari agar ditarik kembali, ditutup. Jangan cerita ke orang. Termasuk khususnya para pembimbing dan sebagainya di masyarakat, mungkin ada orang yang kepleset zina. Namanya manusia kepleset. Pertama kali kalau kita ingin memberikan pendidikan kepada dia, tutup. Jangan boleh ada yang tahu. Termasuk mungkin naudzubillah sekarang ini masyarakat ngeri. Kita dengar informasi SMP, SMA orang ada hamil luar nikah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dari kehinaan itu. Kalau ada orang misalnya kepleset dalam zina lalu hamil luar nikah, bagaimana kita upayakan sampai anaknya sendiri tidak tahu kalau ibunya berzina? Masyarakat tidak boleh tahu kalau dia berzina. Ini tugas semuanya dari kita. Sebab kalau misalnya perzinaan ini sudah tersebar, misalnya seorang perempuan diketahui kalau dia adalah pezina, susah baginya untuk tobat. Kenapa? Orang lain memandang dia picik. Kedua, bisa jadi perempuan ini jadi putus asa. Kalau sudah putus asa, orang pun sudah tahu kalau saya berzina mau ngapain, terserah mau zina dengan siapa saja. Putus asa. Akan tapi pendidikan dari Nabi, la'alla, agar ditutup. Ditutup dan awas. Kita tidak boleh kita bukan hanya tugas kita menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam zina. Ternyata lebih penting dari itu juga adalah jangan biasa membicarakan orang berzina. Jangan biasa membicarakan orang berzina, naudzubillah. Dosa membicarakan orang berzina sama pelaku zina itu sendiri hina dan rendah, membuka aibnya orang. Kadang kita senang, si fulan selingkuh. Ini pendidikan dari mana? Bahkan mungkin bagaimana di sebuah kampung orang melakukan zina, satu kampung tahu semuanya. Ditutup. Kita punya kewajiban menutup. Dan ketahuilah, jika Anda menutup aibnya orang, maka Allah akan menutup aib Anda nanti di akhirat. Anda tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pendidikan dalam masyarakat untuk mengajari orang bagaimana bertobat. Mungkin orang kepleset dalam segala kemaksiatan, tapi ingat, tolong mereka dengan keindahan. Tolong mereka dengan kelembutan. Jangan sampai orang melakukan zina malah dia terpuruk. Bahkan kalau perlu anaknya, kalau ada orang hamil di luar nikah, kalau perlu anaknya tidak mengerti kalau ibunya dulu pernah berzina. Memang ada semacam keyakinan kalau ibunya berzina, anaknya jadi pezina. Oh enggak, anaknya bisa menjadi waliullah, anaknya tidak dosa, anaknya ini banyak kesalahan. Hanya permasalahannya adalah kadang seorang anak ini putus asa karena merasa terpuruk ibunya pezina. Karena tahu ibunya pezina, maka dia pun tidaklah takut lagi untuk melakukan zina. Karena apa? Ibu saya juga begitu. Ngapain saya tahan-tahan? Ibu saya juga rendah. Saya pun tidak ada masalah menjadi orang rendah. Maka ini begitu pentingnya pendidikan untuk tobat ini. Jadi tobat urusan dosa kepada Allah, hendaknya pertama adalah bagaimana dosa itu ditutup. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Dan ada ilmu tobat nanti. Ilmu tobat macam-macam. Untuk zina ditutup. Minuman keras ditutup. Ada orang tobat dari minuman keras, tapi kalau bercerita masih bangga. Oh, kalau saya tuh biasa 6 botol. Nggak perlu berbangga, merasa malu. Kalau sudah bertobat, ketahuilah, biarpun dia pelaku pezina, pemabuk, kemudian pelaku segala macam kejahatan, kalau sudah bertobat, ketahuilah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ini yang harus kita hadirkan, mendidik masyarakat kita untuk bertobat dengan cara yang benar. Kadang orang ini, kalau salah berguru dalam bertobat, repot. Misalnya, kita pernah mendengar suatu ketika ada orang, mohon maaf jika ada kejadian yang serupa di sini, bukan kami menunjuk kejadian tersebut. Misalnya ada orang mau tobat, tiba-tiba, oh kamu harus dirajam atau dicambuk. Berzina misalnya.
Hukum cambuk, hukum rajam itu yang menegakkan hanya hakim pemerintah. Orang per orang tidak boleh. Bahkan kalau ada orang, begitu pentingnya pendidikan ini, ada orang kok melakukan zina, kemudian ikrar, ngaku kepada hakim, disunnahkan untuk ditarik kembali. Karena takut setelah itu akan tercemar nama baiknya. Jadi disunnahkan ikrar, misalnya Pak Hakim, saya telah berzina. Makanya Nabi mengatakan la'allaka, barangkali. Tidak langsung diterima begitu. Jadi dianjurkan untuk menarik pengakuannya. Sehingga beda misalnya kalau ada orang zina muhsan, orang yang pernah menikah kok berzina, hukumannya dirajam sampai mati. Itu dibedakan jika ada orang melakukan zina ditemukan oleh saksi dengan melakukan zina dengan ikrar, pengakuan. Kalau ditemui oleh saksi, diikat. Karena harus sampai mati. Tapi kalau dengan ikrar pengakuan dengan dirinya sendiri, tidak diikat. Karena apa? Barangkali saat itu kemudian mengatakan, aku bohong, aku tidak melakukan. Jadi untuk melakukan zina hendaknya ditutup. Begitu indahnya dalam Islam. Tidak boleh orang seenaknya mengatakan dia berzina. Kalau ada satu orang atau dua orang, tiga orang melihat orang berzina dengan matanya sendiri, melihat kelihatan, mohon maaf keluar masuknya itu, kelihatan dengan matanya, lalu datang ke hakim mengadu, Pak Hakim, Pak Polisi, saya melihat orang berzina di rumah saya, itu kelihatan, bahkan mungkin di foto dan sebagainya. Apa kata hakim? Kamu dicambuk. Karena apa? Kamu hanya dengan 3 orang. Sebab banyak perzinaan, kalau mau orang menangkap perzinaan dengan 4 saksi. Lihat dalam Islam, kalau hanya 3 orang yang dicambuk adalah yang melihat tadi. Dicambuk malahan, qadhaf namanya nanti. Dicambuk karena kurang satu saksinya. Jadi begitu ditutupnya, bagaimana orang berzina diketahui 4 saksi. Dalam sejarah tidak pernah ditemukan orang berzina itu dihukum karena saksi. Kalau ada orang berzina dilihat oleh 4 orang kan mungkin di alun-alun atau di perempatan jalan. Akan tapi tidak ada, yang ada adalah ikrarnya Ma'is, ikrarnya Ghamidiyah, seorang wanita dari sahabat Nabi, adalah seorang sahabat Nabi. Pengakuan kalau dari saksi tidak ada. Sekarang kadang-kadang orang menyebarkan video, na'udzubillah, menyadap, kadang yang diedit, menfitnah perzinaan, na'udzubillah. Itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada orang melakukan zina, hendaknya ditutup. Kalau ada orang yang kepleset dalam zina, hendaknya ditutup. Dirinya harus merasa malu, takut kepada Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Mungkin seorang perempuan pernah melakukan zina dan zina. Kalau sudah tobat bersih, dia balik rawan lagi di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia tidak lagi. Tidak usah cerita. Bahkan mungkin ada seorang perempuan bertobat lalu mau menikah. Tidak usah cerita tentang masa lalunya.